Baik, perkenalkan nama saya Prizal Buntung Dika. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM H0724516. Di sini saya akan menjelaskan metode intersect atau di dalam analisis overlay menggunakan ArcGIS. Okay, let's go. Oke, sebelum masuk lebih jauh lagi, di sini saya akan memperkenalkan yang terlebih dahulu yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, SIG ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis. SIG memungkinkan pengguna memahami pola spesial, hubungan antar lokasi, serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan data keruangan. Dengan mengintegrasikan data spasial dan data atribut, SIG dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, lingkungan, transportasi, hingga mitigasi bencana. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang SIG. Saya akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu konsep overlay dalam SIG. Nah, overlay merupakan proses menggabungkan dua atau lebih layar peta sehingga menghasilkan informasi baru yang sebelumnya tidak terlihat jika layar tersebut dianalisis secara terpisah. Metode ini sangat penting dalam SIG karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar objek spasial. Beberapa manfaat overlay antara lain membantu analisis wilayah, menemukan keterkaitan antar data geografis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode intersect. Metode intersect adalah salah satu metode overlay yang menghasilkan area atau objek yang saling beririsan dari dua atau lebih dari satu layar. Metode ini hanya menampilkan bagian yang memiliki hubungan atau tumpang tindih antar layar yang dianalisis. Nah, karakteristik utama dari intersect adalah mampu menggabungkan atribut dari setiap layar sehingga menghasilkan informasi yang lebih rinci dan spesifik. Karena itu, metode ini sangat cocok digunakan untuk mengetahui sungai yang melintas wilayah desa. Oke, selanjutnya kita akan melaju ke babak selanjutnya, yaitu data dan tujuan analisis. Dalam analisis ini digunakan dua jenis data utama, yaitu data desa Polman dan sungai. Nah, data pertama adalah batas administrasi desa Kabupaten Polewali Mandar yang digunakan untuk mengetahui wilayah masing-masing desa. Data kedua yaitu sungai. Data jaringan sungai yang digunakan untuk mengetahui persebaran aliran sungai pada wilayah peneliti. Nah, tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi sungai yang melintas di setiap desa menggunakan metode intersect. Hasil yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, perencanaan pembangunan wilayah, serta upaya mitigasi bencana seperti banjir. Nah, tahap selanjutnya adalah analisis overlay. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menyiapkan data, batas desa, dan data jaringan sungai yang digunakan. Yang kedua, masukkan seluruh data ke ArcGIS. Ketiga, membuka tool intersect yang terdapat pada menu analisis tool. Keempat, menjalankan proses intersect yang memilih desa dan layar sungai sebagai input. Nah, yang kelima yaitu ArcGIS akan menghasilkan layar baru yang bersih perpotongan kedua layar tersebut. Nah, terakhir dilakukan analisis terhadap layar hasil overlay agar mengetahui sungai yang berada atau melintasi wilayah desa tertentu. Nah, setelah memahami konsep data dan tujuan tahapan analisisnya, selanjutnya saya akan menunjukkan secara langsung proses pelaksanaan overlay menggunakan tool intersect pada aplikasi ArcGIS.
Oke, agak lama karena ini adalah proses loading dari, wah ini dia, jeng jeng jeng. Nah, Pertama kita menambahkan pertama di sini kita close dulu ini, terus kita menambahkan data yang akan kita analisis. Nah, pada metode ini kita akan masuk dulu ke dalam katalog. Gus Salimo. Nah, terus kita cari materi kita berada di mana. Nah, misalnya materi saya berada di sini. Agak lama ya, guys. Mana? Data. Nah, format tuh. Siap. Nah, di sini saya memiliki beberapa data SHP yang saya akan analisis, tapi yang saya analisis hanya 2 saja. Contohnya, yaitu yang pertama ada ini, Desa Polman, dan sungai. Nah, aduh. Nah, ini adalah jenis kedua data yang akan saya analisis. Nah, di sini kita lihat data sungai ini belum masuk ke dalam dalam data Desa Polman, masih ada yang di luar-luar sini. Nah, sekarang di sini kita akan menganalisis kedua data ini menggunakan metode intersect yang saya jelaskan tadi ya, yang itu adalah tumpang tindih. Mencet ke kita. Pertama, kita masuk dalam sini namanya R Toolbox ya. Agak lama ya, tunggu. Jika sudah seperti ini, kita pilih Analysis Tools. Nah, dari ini kita masuk ke dalam sini, Overlay. Nah, di sini ada bentuk palu ya. Ini. Nah, yang kita gunakan di sini adalah intersect. Langsung saja kita klik ini, sap, 2 kali ya. Karena kalau 1 kali dia akan tidak muncul. Nah, di sini sekarang kita masukkan yang pertama itu data sungai. Nah, agak lama, tunggu sebentar. Nah, yang kedua kita masukkan juga Desa Polman. Nah, kenapa kita di sini masukkan? Karena kita mau kedua data. Oke, sebelum kita kita save dulu. Di sini namanya, aduh, namanya itu hasil analisis, hasil analisis Sungai Polma. Sungai Polman ya. Kenapa Sungai Polman? Karena datanya Sungai Polman. Nah, kalau sudah sedemikian rupa, kita oke. Tunggu sebentar karena ini ada memakan waktu yang sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini warnanya akan berubah menjadi warna ungu karena datanya sudah menjadi 1. Nah, di sini langsung saja kita off-kan ini. Nah, waduh, Desa Polmannya on. Nah, lebih baik kita ganti warna ya supaya kita lebih tahu lagi ya. Voila! God damn, terlalu banyak sungai nampaknya di sini ya. Ya. Nah, datanya akan terlihat seperti ini. Nah, ini yang berwarna warna ini adalah sungai dan yang warna ungu ini adalah Desa Polman ya. Di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah menjadi 1, tidak seperti tadi lagi yang seperti ini. Nah, kan di sini masih ada yang berada di luar kawasan dari Desa Polman. Setelah kita intersect, datanya menjadi 1 dan seperti ini deh jadinya. Sekian dan terima kasih. Salah dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. I just had to let you know you're. She had me, baby, she